5 April 2026, Minggu Paskah, matahari terbit di atas Iran. 155 pesawat tempur Amerika sedang berada di udara. Pesawat pengebom baru saja menjatuhkan 100 bom raksasa di jalan-jalan Iran untuk mencegah tentara Iran maju. 2 pesawat angkut Amerika terjebak di landasan pacu yang sudah ditinggalkan. Dan tentara Amerika Serikat sendiri akan meledakkan pesawat-pesawat itu agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dan di tengah pegunungan Iran, sekelompok Navy SEALs, unit elit yang sama yang menumpas Bin Laden, sedang membawa seorang kolonel yang terluka yang telah bersembunyi selama 48 jam di celah batu sendirian, hanya dengan pistol dan 3 kata di radio, "Tuhan itu baik." Operasi ini seharusnya tidak berhasil dan Iran bersumpah bahwa operasi itu memang gagal. 155 pesawat, ratusan tentara, hampir 10 pesawat hancur, semua demi 1 orang saja. Pertanyaan yang jelas adalah, apakah semua itu sepadan? Jawabannya, ya bukan seperti yang kamu harapkan. Tapi untuk memahaminya, kita harus mundur 2 hari ke belakang. Sejak akhir Februari 2026, Amerika Serikat sedang berperang melawan Iran. Operasi militernya bernama Epic Fury dan selama berminggu-minggu, tentara Amerika menguasai wilayah udara Iran hampir tanpa perlawanan. Pejabat Amerika mengatakan bahwa Iran sudah tidak memiliki kemampuan untuk bertempur di udara. Angkatan Laut Iran telah dihancurkan, angkatan udaranya dieliminasi, semuanya tampak terkendali. Tetapi pada tanggal 3 April, sesuatu berubah. Pada dini hari, sebuah jet tempur Amerika F-15E Strike Eagle, salah satu yang paling canggih di dunia, menjalankan misi serangan lebih dari 300 km di dalam wilayah Iran. Pesawat ini milik Skuadron Tempur 494. Salah satu skuadron paling banyak menerima penghargaan di Angkatan Udara Amerika. Skuadron yang sama yang 2 tahun sebelumnya bertanggung jawab menembak jatuh lebih dari 80 drone dan rudal Iran dalam 1 malam dalam pertempuran udara terbesar selama lebih dari 50 tahun. Ingat baik-baik detail ini. Di dalam pesawat ada 2 awak, pilot dan petugas sistem persenjataan, orang yang bertanggung jawab mengoperasikan radar, sensor, dan senjata pesawat. Petugas itu adalah seorang kolonel yang berpengalaman dan dihormati, digambarkan oleh rekan-rekannya sebagai pria dengan iman yang mendalam. Nama sandi radio pesawat itu adalah Dud 44. Sebuah rudal Iran menghantam mesinnya. Presiden Trump sendiri kemudian mengatakan bahwa itu adalah tembakan keberuntungan, tetapi beruntung atau tidak, kerusakan sudah terjadi. Itu adalah pesawat tempur Amerika berawak pertama yang ditembak jatuh oleh musuh dalam 23 tahun. Yang terakhir terjadi di Irak pada tahun 2003. Pada saat itu, penyelamatan berhasil dilakukan. Kali ini, tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil. Mitos bahwa Amerika Serikat sepenuhnya menguasai langit Iran berakhir pada saat itu. Dan skuadron yang 2 tahun sebelumnya telah mempermalukan Iran di udara, sekarang memiliki sebuah pesawat yang hancur di pegunungan Iran dan 2 orang hilang di darat. Kedua awak pesawat itu terpaksa keluar dengan kursi pelontar, tetapi mereka jatuh beberapa kilometer terpisah satu sama lain di tengah-tengah pegunungan di barat daya Iran. Sejak saat itu, 2 perlombaan paralel pun dimulai. Sang pilot yang dalam kode militer disebut Dude 44 Alpha ditemukan lebih dulu. Angkatan Udara mengirim helikopter penyelamat ke dalam wilayah Iran di siang bolong. Mereka terbang selama 7 jam di atas wilayah musuh. Mereka berhasil menjemput sang pilot, tapi upaya untuk keluar dari sana sangat brutal. Jenderal Dan Kane, kepala staf Amerika, mengatakan bahwa helikopter yang membawa sang pilot ditembaki oleh setiap orang di Iran yang memiliki senjata. Para awak mengalami luka-luka. Helikopter lain yang ikut mengawal juga terkena tembakan. Dan masih lagi. Sebuah pesawat A-10 Warthog, sebuah model yang dibuat khusus untuk memberikan dukungan tembakan di darat,
yang memberikan perlindungan saat evakuasi terkena tembakan musuh. Pilotnya berhasil terbang sampai ke Kuwait, lalu keluar dengan kursi pelontar di wilayah yang aman dan pesawatnya jatuh. Artinya, untuk menyelamatkan satu pilot saja, Amerika sudah kehilangan 2 pesawat dan beberapa orang terluka. Tapi masalah yang lebih besar bahkan belum dimulai, karena awak kedua, seorang kolonel yang dipanggil Dud 44 Bravo, telah menghilang di pegunungan. Dan apa yang terjadi dalam 48 jam berikutnya berubah menjadi salah satu perburuan manusia terbesar dalam sejarah militer modern. Tidak ada yang tahu di mana kolonel itu berada. Baik orang Amerika maupun orang Iran tidak tahu. Di pihak Iran, reaksinya langsung. Garda Revolusi, yang merupakan kekuatan militer terkuat di Iran dan terpisah dari tentara konvensional, mengisolasi seluruh provinsi Koh Giluye dan Boyer Ahmad di barat daya negara itu. Televisi pemerintah menyiarkan permintaan kepada masyarakat untuk membantu pencarian. Awalnya, TV memerintahkan untuk menembak jatuh setiap pesawat Amerika yang terlihat. Setelah itu, mereka mengubah instruksi. Mereka ingin kolonel itu ditemukan dalam keadaan hidup. Sebuah hadiah sebesar $60.000 ditawarkan bagi siapa saja yang menyerahkan orang Amerika itu. Dan bukan hanya tentara yang ikut mencari. Suku nomaden di daerah itu, Bakhtiari, yang bersenjata dengan senapan berburu yang biasanya mereka gunakan untuk melindungi ternak, membentuk kelompok dan masuk ke pegunungan. Suku-suku itu mengenal setiap jalur, setiap gua, setiap celah di pegunungan itu. Mereka adalah pemburu alami. Video yang beredar kemudian menunjukkan pria-pria ini dengan pakaian tradisional, membawa senapan dan bendera Iran, menyisir lereng-lereng gunung. Dalam salah satu video itu, seorang gadis kecil berteriak kepada ayahnya yang sedang mengarahkan senapan ke helikopter Amerika yang terbang rendah. "Tembak dia, ayah!" Lalu sang ayah menembak dan mengenai sasarannya. Helikopter itu terkena tembakan, tapi masih bisa terus terbang. Seluruh negara memburu 1 orang saja. Sementara itu, sang kolonel sendirian, terluka, pergelangan kakinya terkilir dan berdarah. Dia hanya memiliki sebuah pistol dan radio darurat dengan sinyal yang terenkripsi, sehingga hanya orang Amerika yang bisa mendengarnya. Dan pelatihan bertahan hidup yang diterima setiap tentara Amerika yang disebut SERE, sebuah program yang mengajarkan cara bertahan hidup, menghindar, bertahan, dan melarikan diri di wilayah musuh. Dan itulah yang dia lakukan. Dia merawat lukanya sendiri. Dia memanjat punggung gunung setinggi lebih dari 2000 meter dan bersembunyi di dalam celah batu tempat dia bersembunyi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan sinyal darurat radio terlalu lama. Jika terlalu lama dinyalakan, orang-orang Iran bisa menangkap sinyalnya dan menemukan dia lebih dulu. Jadi dia menyiarkan secara singkat dan cepat lalu mematikannya. Di atasnya, drone Amerika MQ-9 Reaper, pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh, terbang di atas area itu mengawasi. Ketika ada orang bersenjata yang mendekat terlalu dekat, kurang dari 3 km, drone-drone itu menyerang. Itu adalah satu-satunya perlindungan yang dia miliki. Tapi waktu terus berjalan dan ribuan orang mulai mengepungnya. Saat itulah CIA mulai bertindak. Dan langkah yang mereka ambil mengubah segalanya. Badan itu meluncurkan kampanye disinformasi di dalam Iran. Mereka menyebarkan informasi palsu bahwa kolonel sudah berhasil diselamatkan dan bahwa dia sedang dibawa keluar dari negara itu dalam sebuah konvoi darat. Tujuannya sederhana, membuat orang-orang Iran mengejar bayangan, sementara CIA mencari orang yang sebenarnya. Dan itu berhasil. Sementara pasukan Iran mengejar petunjuk palsu, CIA melacak sinyal sang kolonel dan menemukan celah di pegunungan tempat dia bersembunyi. Direktur CIA John Radcliffe membandingkan operasi itu dengan menemukan sebutir pasir di padang pasir. CIA meneruskan koordinat tersebut ke Pentagon, Pusat Komando Militer Amerika Serikat. Tapi sebelum mengirim ratusan tentara masuk ke Iran, mereka harus memastikan satu hal. Apakah sinyal itu benar-benar nyata? Atau itu hanya sebuah jebakan? Karena ada risiko nyata di sana. Orang-orang Iran bisa saja menangkap kolonel itu, mengambil radionya, dan menggunakan sinyalnya untuk memancing orang-orang Amerika ke dalam sebuah penyergapan. Dan pada saat itulah sebuah pesan 3 kata hampir membatalkan seluruh operasi. Kolonel itu mengirimkan transmisi singkat melalui radio. Hanya 3 kata, "Tuhan itu baik."
Di markas komando Amerika tidak ada yang merayakan. Hening, kekhawatiran. Trump sendiri mengatakan bahwa pesan itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh seorang Muslim. Para pejabat khawatir bahwa itu adalah orang Iran yang menggunakan radio yang disita untuk memasang jebakan. Kalimatnya terlalu singkat, tidak sesuai dengan standar militer, terlalu religius, terlalu mencurigakan. Ada momen ketegangan yang nyata. Jika mereka mengirim tim penyelamat dan itu ternyata jebakan, mereka akan menjerumuskan ratusan tentara Amerika ke dalam penyergapan. Jika mereka tidak mengirim, kolonel itu akan ditangkap atau dibunuh. Jawabannya datang dari orang yang mengenal pria itu. Para perwira yang bekerja dengan kolonel itu membenarkan. Dia sangat religius. Kalimat itu bukanlah sebuah jebakan. Itu persis seperti yang akan dikatakan oleh seorang pria beriman setelah selamat dari ejeksi. Jatuh di gunung, luka parah, dan 24 jam diburu. Trump mengizinkan penyelamatan segera. Dan yang terjadi selanjutnya mungkin adalah operasi penyelamatan militer terbesar sejak Perang Bosnia. 155 pesawat lepas landas, 4 pesawat pengebom, 64 pesawat tempur, 48 pesawat tanker untuk mengisi bahan bakar pesawat lain di udara, 13 pesawat penyelamat. Di darat, Navy SEALs, tim SEAL Team 6 yang terkenal. Operasi khusus Angkatan Udara, penerbangan Angkatan Darat, dan medis tempur. Israel juga membantu dengan berbagi informasi intelijen dan melakukan setidaknya 1 serangan udara untuk mencegah pasukan Iran mencapai wilayah tersebut. Operasi itu berlangsung pada malam hari. Pembom B-1 menjatuhkan sekitar 100 bom seberat 2.000 pon di jalan-jalan di sekitar zona penyelamatan. Setiap bom memiliki berat hampir 1 ton. Tujuannya adalah untuk membuat kawah besar agar kendaraan Iran tidak bisa maju. Foto-foto yang dipublikasikan kemudian menunjukkan kemacetan besar kendaraan militer Iran yang terjebak di jalan-jalan yang hancur. Tidak bisa mencapai lokasi, tidak bisa berbuat apa-apa. CIA juga mengirimkan pesawat ke lokasi palsu 40 km jauhnya untuk membingungkan pihak Iran sekali lagi. Trump mengatakan bahwa 9 pesawat dikirim untuk mengecoh pihak Iran, sementara operasi yang sebenarnya berlangsung di tempat lain. 2 pesawat angkut C-130 mendarat di landasan yang sudah tidak terpakai di sebuah peternakan di pedalaman Iran dekat kota Isfahan. Di sana mereka mendirikan pangkalan sementara. Helikopter kecil dan lincah. Helikopter yang disebut Little Bird yang digunakan dalam operasi khusus membawa pasukan komando ke gunung tempat kolonel itu bersembunyi. Para SEAL berhasil menjangkaunya. Dia masih hidup, terluka tapi masih berdiri. Penarikan mundur terjadi di bawah tembakan. Lalu datanglah saat yang hampir mengubah segalanya menjadi bencana. 2 pesawat C-130 yang telah mendarat di landasan terjebak di pasir basah. Mereka tidak bisa lepas landas, dan mereka tidak bisa tetap di sana. Jika orang-orang Iran menemukan pesawat-pesawat itu dalam keadaan utuh, mereka akan mendapatkan akses ke teknologi militer Amerika yang canggih. Solusinya sangat radikal. Komando Amerika mengaktifkan rencana darurat. Mereka mengirim 3 pesawat yang lebih kecil dan lebih cepat. Semua personel telah dipindahkan. Dan kedua pesawat C-130 yang terjebak diledakkan di sana bersama dengan 4 helikopter Little Bird yang juga telah digunakan dalam misi itu. Mereka menghancurkan semuanya agar tidak ada yang jatuh ke tangan Iran. Kolonel itu dievakuasi dari Iran saat matahari terbit di hari Minggu Paskah. Tidak ada orang Amerika yang tewas dalam operasi itu. Sekarang, coba hitung kerugian apa saja yang dialami pihak Amerika dalam misi ini. Sebuah F-15E ditembak jatuh. Sebuah A-10 ditembak jatuh. 2 pesawat angkut C-130 meledak. 4 helikopter dihancurkan. 2 Black Hawk rusak. Anggota kru terluka. Semua itu hanya untuk membawa 1 orang kembali. Dan di sini muncul hantu dari masa lalu yang membuat kisah ini menjadi lebih kuat lagi. Pada tahun 1980, Amerika Serikat mencoba menyelamatkan 52 sandera Amerika yang ditahan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, ibu kota Iran.
Operasi itu disebut Cakar Elang. Itu adalah bencana total. Helikopter-helikopter rusak di gurun Iran. 8 tentara tewas. Pesawat-pesawat Amerika ditinggalkan dalam keadaan utuh di tanah Iran. Seluruh dunia menyaksikan penghinaan itu. Presiden Jimmy Carter gagal terpilih kembali karena hal itu. Dan sekarang, pada tahun 2026, kemiripannya sangat mengerikan. Sekali lagi, pesawat-pesawat Amerika terjebak di tanah Iran. Sekali lagi, pesawat-pesawat dihancurkan. Sekali lagi, dunia menyaksikan. Tapi kali ini, hasilnya justru sebaliknya. Kedua awak berhasil diselamatkan. Tidak ada orang Amerika yang tewas. Dan perbedaan terpentingnya, pada tahun 1980, orang Amerika meninggalkan pesawat-pesawat mereka yang masih utuh di tanah Iran. Pada tahun 2026, mereka menghancurkan semuanya sebelum pergi. Mereka tidak meninggalkan apapun, baik manusia maupun mesin. Iran sendiri mencoba membandingkannya dengan tahun 1980 untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal lagi. Juru bicara militer Iran mengatakan bahwa operasi tersebut benar-benar digagalkan. Namun, jawaban Direktur CIA sangat lugas. Iran merasa malu dan terhina. Dan disinilah penting untuk memikirkan sesuatu yang jarang dibicarakan orang tentang operasi ini. Banyak orang melihat kisah ini dan bertanya, apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah layak mempertaruhkan ratusan tentara, 155 pesawat, dan kehilangan hampir 10 pesawat hanya untuk menyelamatkan satu orang saja? Jawaban singkatnya adalah ya. Tapi bukan hanya karena alasan yang jelas. Prinsip tidak meninggalkan satupun prajurit bukan sekadar masalah moral. Itu adalah alat militer. Ketika setiap pilot Amerika tahu bahwa jika pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh, seluruh negara akan berhenti untuk mencarinya, pilot itu bersedia menjalankan misi yang tidak akan dilakukan oleh pilot dari negara lain. Dia masuk lebih dalam, mengambil risiko lebih besar. Karena dia tahu dia tidak akan ditinggalkan. Menyelamatkan satu orang tidak hanya melindungi orang itu saja. Itu melindungi kesiapan semua orang lain untuk mengambil risiko di masa depan. Setiap pilot yang melihat kisah ini tahu, kalau aku jatuh, mereka akan datang menjemputku. Dan karena itu, dia akan terus terbang. Sekarang, pikirkan sisi yang lain. Ketika seorang tentara Iran ditangkap, apakah rezimnya mengirim 155 pesawat untuk menjemputnya? Ketika seorang pilot Iran jatuh, apakah seluruh negara berhenti? Itulah perbedaan mendasar antara dua jenis tentara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin adalah orang yang paling memahami beratnya operasi ini. By America's dauntless warriors. Dia menyambut baik penyelamatan itu dan berkata, "Kalian adalah bangsa yang berulang kali melakukan operasi penyelamatan yang berani." Dan sebagai seseorang yang pernah terluka dalam salah satu misi tersebut dan kehilangan seorang saudara dalam operasi penyelamatan, saya dan rakyat Israel tahu betapa beraninya keputusan yang kalian ambil. Saya salut kepada kalian. Kami semua. Sekretaris Perang Amerika, Pete Hegseth, merangkum operasi tersebut dengan sebuah kalimat yang menghubungkan semuanya. Ditembak jatuh pada hari Jumat, Jumat Agung, bersembunyi di celah batu sepanjang hari Sabtu, dan diselamatkan pada hari Minggu saat matahari terbit di Minggu Paskah. Semua sudah kembali dengan selamat dan lengkap. Sebuah bangsa bersukacita. Tuhan itu baik. Dan Kane, jenderal dan kepala staf umum, mengatakan sesuatu yang mungkin lebih menjelaskan daripada analisis apapun mengapa operasi ini berhasil. Faktor terpenting dalam sebuah penyelamatan adalah semangat juang di dalam hati pilot itu sendiri. Keinginan untuk bertahan hidup, menghindar, dan diselamatkan. Itu saja. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Apa yang dikatakan Iran pada hari berikutnya menambah satu bab lagi dalam kisah ini. Pada tanggal 6 April, pemerintah Iran meluncurkan sebuah teori. Mereka mengatakan bahwa operasi penyelamatan itu sebenarnya hanyalah kedok untuk mencuri uranium yang diperkaya. Bahan yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir dari fasilitas Iran dekat Isfahan. Argumennya adalah bahwa markas sementara Amerika berada jauh dari tempat kolonel itu jatuh, lebih dekat dengan kompleks nuklir. Dan teori itu semakin kuat karena satu alasan.
Beberapa hari sebelamatan, surat kabar Amerika telah menerbitkan laporan tentang rencana yang sedang dikembangkan untuk menggunakan pasukan khusus dan merebut hampir setengah ton uranium dari Isfahan. Kebetulan antara lokasi pangkalan Amerika dan posisi fasilitas nuklir itu menambah kecurigaan. Namun faktanya sampai sekarang belum ada bukti konkret yang muncul untuk mengkonfirmasi tuduhan Iran tersebut. Namun seperti yang bisa diduga, versi ini sangat menguntungkan bagi Iran karena berhasil mengalihkan perhatian dari isu utama. Alih-alih membicarakan bagaimana orang Amerika masuk ke negara itu, menyelamatkan kolonel, lalu keluar, Iran justru membuat dunia membahas apakah ada sesuatu yang lebih dari itu. Coba pikirkan sejenak. Seorang pria jatuh dari langit di tengah-tengah Iran, terluka, sendirian, dengan sebuah pistol dan 3 kata di radio. Dan kekuatan militer terbesar di dunia mengobrak-abrik seluruh negeri untuk membawanya kembali. Karena ada tentara yang meninggalkan orang-orangnya. Dan ada tentara yang menggerakkan langit dan bumi untuk membawa pulang 1 orang saja. Sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian. Setelah semua ini, menurut kalian operasi ini benar-benar hanya sebuah penyelamatan? Atau kalian percaya pada versi Iran bahwa ada sesuatu lagi di balik semua ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau video ini membuat kalian terpaku dari awal sampai akhir, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman kalian yang suka cerita-cerita perang. Itu sangat membantu channel ini untuk berkembang. Dan situasi di Iran terus berkembang. Banyak hal yang sedang terjadi dan kita akan terus mengikuti perkembangannya di channel ini. Jadi subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan kita jumpa lagi di video berikutnya.